Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas tentang the rule of law atau biasa disebut dengan negara hukum. Ya, eh, dasar-dasarnya di sini yang pertama dari pengertian dulu ya. Kalau menurut Philippus, dia itu mengatakan eh, Rechtsstaat atau supremasi hukum yang lahir dari suatu perjuangan yang menentang absolutisme yang sewenang-wenang. Jadi maksudnya di sini adalah konsep the rule of law ini mengutamakan kekuatan hukum. Jadi negara itu beroperasi berdasarkan hukum, berlandaskan aturan-aturan yang ditetapkan di negara tersebut. Yang mana hal tersebut sejatinya itu menentang absolutisme kekuasaan yang sifatnya sewenang-wenang. Jadi di sini fungsinya supremasi hukum itu untuk menekan perbuatan-perbuatan yang sifatnya semena-mena, ya. Kalau Friedman, dia mengungkapkan kekuasaan publik yang diatur secara legal. Kekuasaan publik berarti kekuasaan yang sifatnya umum untuk kebutuhan masyarakat, untuk menjalankan roda pemerintahan, itu termasuk dalam kekuasaan publik. Nah, kekuasaan-kekuasaan tersebut itu diatur secara legal. Ada dasar hukumnya yang mengatur tentang kekuasaan itu, termasuk ke dalam operasionalnya, ya. Ini ada beberapa prinsip the rule of law. Yang pertama ada supremasi hukum, kemudian kedudukan yang sama di muka hukum atau equality before the law. Kemudian yang ketiga terjaminnya HAM oleh undang-undang. Kalau dari awal sampai sekarang yang terus dikedepankan itu adalah intinya itu terjaminnya HAM, hak asasi manusia. Yang mana negara hukum itu menjamin hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas semua substansi hak atas warganya. Jadi dengan adanya the rule of law ini, supremasi hukum, semua aspek pemerintahan itu dilandaskan kepada hukum dengan tujuan untuk menjamin tegaknya HAM di negara, khususnya sekarang di sini Indonesia. Jadi negara memiliki peranan untuk melindungi hak asasi tersebut, melindungi hak warganya, warga negaranya, ya. Semua hak, ya. Jadi yang melekat pada manusia. Ada dua kategori di dalam rule of law ini. Yang pertama ada formal dan material, klasik dan modern, ya. Yang formal, negara membatasi ruang geraknya terhadap kepentingan warga negara. Dalam artian negara tidak ikut campur atas kepentingan warganya. Jadi kalau di kategori pertama ini dia membatasi ruang geraknya terhadap kepentingan warga negaranya. Jadi negara itu tidak ikut campur kepada warga negaranya. Apapun itu bentuknya, bahkan sampai hak-hak yang privat misalnya. Nah, kalau yang modern, material, negara yang pemerintahannya memiliki kekuasaan untuk turut campur di situ.
turut campur dalam urusan warga negara untuk membangun kesejahteraan. Ini konsep modern yang saat ini diterapkan, konsep rule of law-nya. Jadi negara ikut campur terhadap urusan warga negara, apapun itu bentuknya negara ikut campur. Sebenarnya di sini nanti ada klasifikasinya ya, mana aja yang negara itu berhak ikut campur ke dalam urusan warga negaranya. Karena tentu saja hak-hak itu nanti terbagi, mana yang itu hak publik sama hak yang sifatnya privat ya. Ciri-cirinya apa di sini? Ada 3 ciri ya. Adanya pembatasan atas kekuasaan negara terhadap perorangan, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. 3 ciri the rule of law yang tadi sudah disebutkan, dibatasi kekuasaan negara itu terhadap perorangan. Kemudian maksudnya kekuasaan negara ini dibatasi tidak sepenuhnya dikuasai secara mutlak, namun dipisah nantinya, ada pemisahan kekuasaan. Yang kedua ada asas legalitas ya. Tadi asas legalitas adalah dasar hukum. Nah, yang ketiga pemisahan kekuasaan. Yang terakhir ini adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu terpisah seperti yang sekarang ini terkenal trias politika, adanya eksekutif, lembaga legislatif dan juga yudikatif ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pemisahan kekuasaan yang mana ketiga kategori tadi, trias politika itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Yang eksekutif sendiri, legislatif sendiri, kemudian yudikatif pun juga memiliki perannya sendiri. Nah, disitulah adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Gitu. Kemudian kita ke hierarki ya. Jadi pada dasarnya kalau hierarki itu merupakan tingkatan. Kalau kalian mendengar hierarki berarti itu namanya tingkatan. Tingkatannya sifatnya struktural dan juga tersistem. Kalau di dalam hukum berarti dia adanya hierarki hukum. Adanya tingkatan-tingkatan atas hukum itu sendiri di Indonesia. Yang pertama apa? Di situ ada Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi hukum tertinggi derajatnya ya. Kemudian yang kedua turun ke undang-undang atau perpu. Kemudian turun lagi ke PP, Perpres, dan bawahnya Perda. Dan juga ada lagi bawah-bawahnya lagi itu bisa misalnya peraturan desa, berarti tingkatan paling bawah. Yang kalau misalnya saling keterkaitannya itu adalah hukum yang lebih rendah mengikuti hukum yang lebih tinggi gitu. Kalau dalam hal mengkaji itu beberapa dari namanya rule of law. Jadi di mana negara itu tidak sewenang-wenang terhadap terhadap warga negaranya ya. Oke, sekarang kita ke hak dan kewajiban. Singkat, simple, tapi luas ya.
Warga negara adalah rakyat yang menetap di dalam suatu wilayah tertentu dan berhubungan dengan negara. Itu merupakan warga negara. Jadi warga negara itu merupakan rakyat yang ada di negara tersebut dan menetap di dalam suatu wilayah tertentu, entah itu wilayahnya barat, timur, utara, selatan, dan dia juga berhubungan dengan negara. Itu merupakan warga negara, dan itu nantinya asas legalitasnya adanya status kewarga negaraan orang tersebut. Nah, hubungannya antara warga negara dan negara, ada peranan pasif dan juga aktif. Kalau pasif ini dia kepatuhan warga negara terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi warga tersebut patuh kepada aturan hukum yang berlaku. Sedangkan kalau yang aktif, aktivitas warga yang ikut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Jadi di sini peranan aktif ini warga negaranya memiliki sense atau jiwa yang ikut terlibat dalam operasional negara tersebut. Gitu. Itu ada dua ciri hubungan warga negara dan negara. Nah, di sini bisa dibedakan mana yang pasif, mana yang aktif gitu. Jadi kalau pasif dia hanya mengikuti, tapi kalau aktif dia juga ada keterlibatan, ada mengeluarkan aspirasi misalnya, adanya kepedulian terhadap negaranya, sehingga warga negara tersebut dapat dikategorikan sebagai peranan aktif gitu. Kalau pasif sebaliknya ya. Nah, jadi hak dan kewajiban negara Indonesia itu merupakan suatu hal yang melekat kepada warga negaranya untuk dilakukan. Seperti yang tercantum dalam UUD 45 pasal 27 sampai 34 ya. Jadi di situ ada hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, kemudian ada hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam, kewajiban negara untuk menjamin hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, mengembangkan pendidikan nasional, kewajiban memberi jaminan sosial, kewajiban memberi kebebasan dalam beragama. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai 34. Jadi di sini hak negara untuk ditaati hukum. Warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku di negara. Kemudian negara juga punya hak untuk dibela oleh warga negaranya. Kemudian hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang mana untuk kesejahteraan warga negaranya. Kemudian kewajiban negara untuk menjamin hukum yang adil. Jadi negara memiliki kewajiban juga untuk membuat aturan hukum yang memiliki sifat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kewajiban negara untuk menjamin HAM, di sini negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya sendiri, gitu. Kemudian negara juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan pendidikan nasional.
yang mana sesuai amanat Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi itu merupakan kewajiban negara untuk mengembangkan pendidikan. Kemudian kewajiban memberi jaminan sosial. Jadi negara memberikan jaminan ya, bukan asuransi, jaminan. Jadi negara harus menjamin warga negaranya itu dalam urusan-urusan sosial seperti misalnya kesehatan, kemudian pensiunan misalnya. Kemudian dari sisi pendidikannya, nah itu aspek-aspek sosial itu negara itu memiliki kewajiban untuk menjamin itu ada ya. Ketika sudah ada, nah itu semuanya itu dilindungi oleh negara. Kemudian kewajiban memberi kebebasan dalam beragama. Jadi tidak ada, ibaratnya itu tidak ada pemaksaan dalam hal beragama di sini. Itu poin-poin utamanya dari hak dan kewajiban dan juga rule of law, jadi saling berkaitan. Ketika rule of law itu berkumandang ibaratnya itu. Jadinya semua aspek roda pemerintahan berdasarkan konsep rule of law. Semua dilandaskan kepada asas legalitasnya. Jadi ada aturannya dulu, kemudian barulah negara tersebut melakukan operasional pemerintahannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita ke beberapa rincian ya dari warga negara. Yang pertama itu kita ada asas penentuan status kewarganegaraan. Oke, jadi kalau secara umum itu ada dua asas. Yang pertama ada ius soli dan ius sanguinis. Ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli itu dia penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Tempat kelahiran orang tersebut, seseorang ya. Jadi setiap orang yang lahir di wilayah tertentu atau di negara tertentu dan dia status kewarganegaraannya berdasarkan prinsip atau asas ius soli, berdasarkan tempat kelahiran ya. Tapi kalau ius sanguinis dia itu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, itu antara ius soli dan ius sanguinis. Yang soli lebih kepada tempat kelahiran, sedangkan sanguinis ke arah keturunan ya, atau darah, berdasarkan darah. Nah, itu tentang dua prinsip kewarganegaraan. Nah, namun perlu diperhatikan juga bahwa penerapan dua asas tersebut sering menimbulkan persoalan kewarganegaraan. Karena orang bisa jadi tidak jelas status kewarganegaraannya karena adanya beberapa orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Nah, itu. Atau mungkin justru tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali. Nah, kalau dalam hal ini dia tidak memiliki status, bisa jadi tidak mengurus secara administrasinya di negara tersebut. Ya. Itu terkait dengan prinsip. Nah, prinsip itu
yang menjadi dasar status kewarganegaraannya. Kalau menurut Undang-Undang 12 tahun 2006, nah di sini ditegaskan kembali tentang asas kewarganegaraan, ya. Yang pertama tadi ius sanguinis itu merupakan law of the blood, darah, ya. Kemudian ada ius soli tadi, jadi lebih ke tempat kelahiran, ya. Kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi seseorang. Ada juga yang ganda, asas kewarganegaraan ganda. Nah, asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda baik anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang tadi nomor 12 tahun 2006. Itu beberapa asas, tapi yang utama itu ius soli dan sanguinis. Kemudian kita memperoleh status kewarganegaraan. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan ini ada kalau mengacu kepada pasal 9-nya di undang-undang tersebut. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan permohonan kewarganegaraan itu dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu yang pertama berusia 18 tahun, kemudian sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 5 tahun. Berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi ini misalnya 5 tahun secara penuh full atau akumulasi secara 10 tahun tapi tidak berturut-turut, tidak full 10 tahun misalnya. Kemudian dia juga sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian ada yang kelima ini tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara 1 tahun atau lebih. Keenam ada jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Kemudian mempunyai pekerjaan tetap dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, itu di pasal 9 ya. Kemudian ada juga beberapa kasus lain, misalnya seperti karena adanya perkawinan. Itu juga bisa ya. Nah, di situ kalau hal tersebut dalam konteks perkawinan, nah di pasal 19-nya itu ditegaskan bahwa warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan yang menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Nah, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Jika hal itu terjadi, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan tersebut diatur dengan
peraturan menteri. Itu kalau kasusnya dia berkewarganegaraan dalam konteks perkawinan atau pernikahan ya. Nah, itu beberapa tentang cara memperoleh status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, di situ juga diatur juga tentang kehilangan kewarganegaraan, kemudian juga diatur juga tentang bagaimana mengembalikan status kewarganegaraannya. Coba kita ke pasal 23-nya ya. Tentang kehilangan kewarganegaraan. Nah, di situ yang pertama dia itu memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri. Kalau karena kemauan sendiri berarti di situ nanti akan ada pernyataan diri sendiri yang menyatakan bahwa orang tersebut memperoleh kewarganegaraan lain. Kemudian yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan kesempatan ada. Jadi begini. Jadi tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan kesempatannya itu ada. Jadi misalnya ada warga negara asing, nah orang tersebut tidak mau melepaskan status kewarganegaraan asing tersebut. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun. Bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Kemudian yang keempat, masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh atau dari presiden. Jadi kalau itu ada dinas harus disertai dengan izin agar tidak kehilangan status kewarganegaraan. Kemudian yang kelima ada secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, diakui oleh orang asing sebagai anaknya selama orang belum berusia 18 tahun. Jadi kalau selama di bawah umur 18 tahun, kemudian ada orang asing yang mengakui anak tersebut atau diadopsi atau sejenisnya, dan dia kehilangan status kewarganegaraannya, khususnya Indonesia, berarti dianggap bukan WNI karena atau orang tua angkat ya itu mengakui anak tersebut kalau di bawah usia 18 tahun. Kemudian secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Langsung hilang status kewarganegaraannya yaitu WNI. Karena dia sudah bersumpah janji setia kepada negara asing selain Indonesia ya. Kemudian yang kedelapan, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya sendiri. Kemudian bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara,